Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek bisa ada di rumah pemirsa PAL TV, pecah biasa di setiap pagi ini dari jam 9 sampai jam 10. Tentunya di program kesayangan kita Halo Palembang yang menyajikan informasi seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dan pagi hari ini berewangan dengan aku Mang Cek Midun dan dengan aku Cek Susan. Selamat pagi, semangat pagi. Mudah-mudahan hari ini di hari Rabu 26 Juli 2023 APOB kegiatannya lancar, tentunya dalam kondisi yang sehat ya pastinya. Betul, apalagi juga untuk masyarakat Kota Palembang ya, Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV mungkin yang baru nak memulai aktivitas ya, Cek Susan, ini lagi ngaduk kopi sambil makan pisang goreng ya. Mungkin lagi di jalan atau di mana-mana tenang baik. PAL TV bisa ditonton di mana baik. Sudah go Sumsel 17 kabupaten kota, terus juga bisa nontonnya dari streaming Facebook ya. Jadi lagi begawe, mungkin lagi nganter anak, bisa nonton PAL TV, bisa nonton Halo Palembang tentunya. Betul, dan pagi hari ini pemirsa yang ada di rumah, Cak Biaso Halo Palembang menghadirkan narasumber yang inspiratif untuk pemirsa dan juga edukasi terbaru tentunya ya. Karena memang kita setiap hari sebagai insan ini perlu asupan selain untuk protein dan lainnya juga asupan untuk edukasi, Cak Susan. Informasi yang positif, bukan anti hoax. Betul. Itu salah satu naik ke imun juga. Misalnya Caknya gaji naik hari ini. UMR naik langsung ya. Nah pemirsa, kalau hari ini tema kita terkait dengan menuju generasi unggul, peran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini dalam Hari Anak Nasional di tahun 2023. Dan narasumber kita sudah hadir yang paling cantik hari ini karena Cek Susan kalah cantiknya. Oh pasti, jangan. Ibu tekadin kita. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu Heni Yulianti SIPMM. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Susan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pas nih kalau PLT Kepala Dinasnya untuk PPA. Apa Midun PPA? Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi memang pas juga ya. Jadi memang beliau menaungi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak di Sumatera Selatan. Jadi pas tema kita hari ini sehubungan juga dengan Hari Anak Nasional, di tahun ini ya. Siapa sih yang tidak sayang dengan anak? Betul. Jadi memang hari ini spesial kita hadir ke Bu Heni. Bu Heni sudah sarapan? Sudah semangatnya untuk berbagi informasi ya. Bu, boleh Bu dijelaskan ini apa sih tugas utama nih? Seriwuh apa kira-kira PPA ini ngurusi anak dan juga perlindungan anak ini? Oke. Makasih Susan, Mindun, kami sudah diundang PAL TV sekaligus juga kami pasti banyak informasi-informasi yang harus kami sampaikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ini adalah salah satu dinas yang pastinya mengurusi tentang perempuan dan anak. Di dinas kami itu ada 4 bidang dan 1 UPTD. Bidang pertama itu pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, terkait bicara tentang pemberdayaan perempuan ini adalah bagaimana dinas kami memberdayakan para kaum perempuan, baik berdaya secara ekonomi, berdaya di pendidikan, sosial, termasuk politik. Bagaimana mengajak para perempuan-perempuan untuk terjun ke dunia politik sehingga sesuai dengan kuota 30% perempuan harus kuota 30% perempuan di setiap partai gitu ya. Itu lebih ke sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi kuota, tetapi bagaimana ketika perempuan itu berada di parlemen, mereka dapat menyuarakan hak-hak perempuan gitu, yang bukannya tidak bisa disuarakan oleh laki-laki, tapi ketika perempuan yang bicara, perempuan ini lebih tahu apa yang diinginkan dari perempuan itu sendiri. Kemudian kita juga ada bidang tumbuh kembang anak. Bidang tumbuh kembang anak ini bicara tentang bagaimana anak-anak khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini mendapat hak asuh yang layak, pendidikan yang layak, kemudian ada tersedianya ruang bermain untuk anak, adanya puskesmas yang ramah anak, sekolah ramah anak, dan lain sebagainya. Kemudian kita ada juga bidang perlindungan perempuan dan anak. Bidang perlindungan perempuan dan anak ini terkoneksi dengan UPTD PPA. Saya bilang tadi ada UPTD. UPTD PPA ini bicara tentang menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Kasus kekerasan fisik, psikis, termasuk kekerasan seksual. Ini kalau udah bicara ini panjang ini. Iya. Dan kita ada satu lagi bidang data. Ini data bidang ini yang mendata tentang perempuan dan anak. Banyak sekali data yang kita himpun gitu. Baik, jadi itu tugas dan fungsi pokok begitu ya Bu.
dari Dinas PPA Sumatera Selatan yang sudah dijelaskan. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan zaman, Bu, melihat dengan perubahan zaman yang sekarang memang melajunya cepat banget, Bu. Nah, kalau Ibu melihat untuk pemberdayaan perempuan sendiri, apakah justru menjadi tantangan baru atau justru ini memudahkan begitu, Bu, untuk pemberdayaan perempuan? Oke. Bicara pemberdayaan perempuan, kita lihat pada saat 2 tahun yang lalu kita dalam kondisi COVID-19. Ya, betul. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu perempuan yang maju. Ya. Kenapa saya bicara perempuan yang maju? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang harus memberhentikan karyawan, mem-PHK karyawan. Nah, di sini para perempuan, yang para ibu-ibu, para istri, para pendamping suami ini berpikir ini gimana caranya supaya ekonomi tetap stabil. Harus putar otak, Bu, ya. Iya. Disadari tidak banyak usaha-usaha UMKM, industri rumahan itu yang muncul. Ya. Banyaknya sekarang jenis-jenis makanan yang muncul itu sebenarnya karena dampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri, dan yang muncul itu perempuan. Jadi sebenarnya kalau kita mau dan punya keinginan, para perempuan ini harusnya bisa lebih maju daripada laki-laki. Karena para perempuan ini dianugerahkan Allah multi talent ya. Susan menyadari nggak sih, sambil misalnya menyiapkan sarapan, Susan bisa mengerjakan hal lain, bisa mandiin anak, bisa nyiapin perlengkapan sekolah anak. Kalau cowok, Midun, sudah mandi ya, iya kan. Nah, jadi sebenarnya bisa diurusi, anak 4 bisa diurusi. Iya, itu. Nah, jadi mau tidak mau suka sebenarnya kita kaum perempuan harusnya ya lebih maju dari lanang, karena kita bisa melakukan pekerjaan tidak hanya 1, bisa 2, 3 sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Ya, benar, Bu. Itu berdasarkan fakta ya, Bu Heni. Jadi sambil nyuapi, Midun ngakuin ya. Sambil nyuapi, sambil nyiapin bekal bapaknya. Bahkan dia hidup single parent pun mungkin bisa menghidupi anak-anaknya. Kalau cowok kan langsung belajar nakahin ya. Nah, ini. Itu ya. Bu, jadi ini PPA ini banyak lah, Bu, ya tugasnya, khususnya anak, perempuan dan anak. Nah, ini kalau kita di masyarakat nih ketemu dalam satu case ada mungkin pelecehan seksual seperti kata Ibu tadi. Bagaimana sih, Bu, cara kita melaporkan ke dinas ini sendiri kalau kita sebagai masyarakat? Oke. Tadi saya sudah ngomong bahwa di Dinas PPA ini ada UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari Kementerian PPA ini kita, Ibu Menteri, Bu Bintang Puspayoga itu sudah melaunching hotline service khusus untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak ini. Hotline 129 atau sebutan dari kementerian itu SAPA 129. Nah, jadi pengaduan-pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa ditelepon atau menelpon ke hotline 129 itu. Memang nanti dia hotline-nya langsung connect ke kementerian dulu, tapi nanti dari server sana itu meneruskan ke provinsi. Nah, dari provinsi nanti kita juga lihat ini masuk wilayah mana, masuk kabupaten mana. Karena kan kita 17 kabupaten kota. Bisa saja yang menelpon itu dari Kabupaten Muara Enim kah, dari Kabupaten Pali kah. Nah, itu nanti masuknya ke provinsi dulu, dari provinsi nanti baru meneruskan ke kabupaten kota. Apakah setelah dilaporkan, Bu, ada waktu lagi untuk tindakan langsung ke tempat atau ke orang yang pengaduan? Iya, jadi sebelum hotline ini jalan itu kita sudah dari kementerian ya, itu sudah jalan dari kementerian menginfokan ke provinsi ini ada kasus seperti ini. Nanti misalnya memang masuk wilayah Palembang, kita kontak ke UPTD PPA Palembang, atau di kabupaten lain kita kontak ke kabupaten lain. Biasanya memang setiap daerah itu sudah terinfo terlebih dahulu. Mereka sudah tahu, sudah ada penanganan, tapi kalaupun misalnya belum, itu mereka akan langsung melakukan tindak lanjut penjangkauan kasus namanya. Jadi bisa melaporkan itu bisa datang ke kantor kita, atau bisa misalnya Susan nih menginformasikan ke saya, Bu, ini ada kasus kekerasan, minta ada kontaknya kah atau ada alamatnya. Nanti kita yang akan melakukan penjangkauan ke korban gitu. Jadi tidak mesti harus korbannya yang datang, tapi korban boleh datang ke kantor kita. Tapi misalnya
misalnya Susan nih melihat ada di tetangganya gitu kan ya, misalnya ada anak kena pukul segala macam gitu. Susan lapor nih ke kita, menginformasikan kita, itu bisa kita datang ke sana. Gitu. Tapi kalau untuk ranah ke hukumnya tetap kita kembalikan ke situ. Iya, jadi kalau UPTD PPA ini lebih ke bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap korban. Kalau terhadap pelaku itu sudah masuk ke ranah aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan lain-lainnya. Jadi kita tidak masuk ke ranah itu, kita masuk hanya mengurusi urusan ke korbannya saja. Fisikisnya mungkin depresi seperti itu, Bu ya? Iya, biasanya kalau korban pelaku kekerasan, khususnya kekerasan seksual itu biasa kondisi psikologisnya terganggu. Nah, kita menyediakan tenaga psikolog, kita juga menyediakan pengacara untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Gitu. Kalau kita bicara tentang kesadaran sendiri Bu masyarakat terkait dengan tindak kekerasan, mungkin seperti Ibu tadi bilang bahwa justru mungkin lebih banyak tetangga yang melapor atau justru pribadi yang menerima kekerasannya Bu? Kebanyakan itu pribadinya langsung yang melaporkan. Nah, tapi kita juga banyak menangani kasus yang viral di media sosial. Contoh yang tahun berapa itu ya, tahun 2001 apa, viral ada nenek-nenek melakukan kekerasan terhadap anaknya karena disuruh ngemis di jalan, tapi yang didapat anak tersebut tidak sesuai yang diharapkan oleh neneknya. Itu kan ada pemukulan, kan viral, sangat viral itu. Kalau saya ingat sekali itu bulan puasa. Betul. Jadi anak tersebut bersama neneknya sudah diamankan di Polres Tabes. Saya langsung menginformasikan ke bagian OPTD untuk melakukan penjangkauan ke sana. Jadi setelah buka puasa mereka baru ke Polres Tabes untuk mendampingi anak tersebut. Dan memang terlihat sekali kondisi cucunya ini, ngelihat neneknya itu udah sangat ketakutan. Nah, makanya di situ tim psikologis kita turun melakukan pendampingan terhadap anak tersebut. Sampai kelar lah Bu ya? Sampai dia bisa kembali lagi ke masyarakat dengan normal. Gitu. Jadi memang sejauh ini di Sumatera Selatan banyak kesadaran masyarakatnya ternyata Bu ya, karena pribadi yang langsung melapor ya Bu. Gitu. Kita harapkan juga peran serta masyarakat sih, karena pastinya tidak bisa semua hal dilakukan oleh pemerintah. Kita harapkan peran serta masyarakat dan kepedulian. Apakah ada nih Bu, komunitas yang dibawahi langsung dari PPA ini Bu? Ada nggak Bu? Maksudnya komunitas apa? Komunitas atau mungkin yang perempuan, edukasi kepada masyarakat. Pemberdayaan perempuan. Kalau kita Dinas PPA ini banyak bersinergi dengan elemen masyarakat ya. Kita ada BKOW, Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Organisasi wanita itu bergabung di BKOW. Jadi edukasi advokasi itu bisa juga dilakukan oleh BKOW terkait tentang perempuan dan anak. Kita juga ada sinergi dengan Dharma Wanita. Kita juga ada sinergi dengan HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kita juga bersinergi dengan Forkesi, Forum Keluarga Spesial, di mana anggota keluarganya ada yang spesial atau berkebutuhan khusus. Kemudian kita juga bersinergi dengan PEKA, Perempuan Kepala Keluarga. Perempuan kepala keluarga ini dia yang sebagai perempuan dalam keluarga tersebut berperan sebagai keluarga. Bisa jadi karena pisah sama suaminya meninggal, ataupun dia tidak menikah, tetapi dalam keluarganya itu, lingkup keluarganya itu hanya dia yang bisa menjadi pencari nafkah. Mungkin karena orang tuanya sudah tidak memiliki kemampuan, atau ada suami tapi suaminya tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Itu tergabung dalam lembaga PEKA namanya. Itu kita juga bekerja sama. Iya. Kalau Midun bukan PEKA, Bu. PEKA ya. Betul. Jadi memang jadi masyarakat juga boleh langsung melaporkan begitu ya Bu. Tadi bisa langsung ke SAPA 129 atau nanti bisa langsung mendatangi kantor dari Dinas PPA sendiri. Nah, pemirsa, kita bakal jeda sejenak. Jadi yang sudah ngaduk kopi tadi nak minum boleh minum lagi. Tapi standby lagi balik ke Halo Palembang setelah yang selewat Siko ini. Segmen pertama lah berat.
Pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Ini masih bahas tentang menuju generasi unggul, peran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Hari Anak Nasional 2023. Tentunya masih dengan Ibu Heni, PLT Kepala Dinas PPPA Sumatera Selatan. Nah, kalau kita jenguk Bu Heni, ini di tanggal 23 Juli peringatan Hari Anak Nasional sendiri. Kalau untuk dari Dinas PPA, adakah program-program untuk setiap memperingati Hari Anak ini sendiri, Bu? Mungkin ada pagelaran apa, begitu ada segala macam. Kalau untuk peringatan Hari Anak tahun 2023 itu tingkat nasionalnya sudah kemarin tanggal 23 Juli di Semarang, yang hadir itu Bapak Wapres. Kalau untuk di provinsi sendiri itu insya Allah itu tanggal 30 Juli di Geria Agung. Karena bicara tentang anak-anak, jadi kita tidak ada acara seremonial yang resmi. Ya, jadi kita lebih bagaimana anak-anak itu bisa berkreasi, bermain, menyuarakan suara mereka itu nanti sama kayak di peringatan Hari Anak Nasional kemarin itu ada Suara Anak Indonesia. Nanti di provinsi juga akan ada Suara Anak Provinsi Sumatera Selatan. Apa yang mereka inginkan terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang perlindungan terhadap anak-anak. Nanti juga insya Allah akan ada wahana bermain untuk mereka. Kemudian ada juga semacam membuat ecoprint dari handprint dari tangan mereka gitu. Jadi biar lebih bonding dengan anak-anak ya, Bu? Iya. Jadi nggak yang acara seremonial resmi itu enggak. Jadi lebih santai ya. Iya, memang kita juga buat anak-anak main. Untuk doanya juga insya Allah doa lintas agama yang akan dibacakan oleh anak-anak gitu. Jadi tidak hanya satu agama, karena kan kita bukan negara Islam kan. Betul. Jadi memang anak-anak tuh diikut sertakanlah KG Midun di Hari Anak Nasional. Berkreasi lah dia. Ajaklah KG Tapi Bu, kalau kita berbicara ini tentang kekerasan anak dan juga mungkin kekerasan kepada perempuan, Bu. Untuk faktor utama yang terjadi, Bu, mungkin dari berdasarkan pengalaman Dinas PPA atau justru beberapa kali pengaduan itu tuh apa sih, Bu, sebetulnya faktor utamanya, Bu? Kalau bicara faktor itu pastinya banyak ya. Yang pasti komunikasi di dalam keluarga. Itu kan kita bicara kekerasan dalam keluarga ya. Komunikasi dalam keluarga. Kalau misalnya sistem komunikasinya berjalan baik antara orang tua dan anak dan kita ada rule, biasanya dalam rumah tangga itu kan harus ada rule kan, misalnya pulang jam berapa, terus ada aturan-aturan. Nah, kalau semuanya itu sudah diikutin, itu kita sangat menghindari kasus kekerasan terhadap terutama fisik ya. Tapi kasus kekerasan psikis juga sering terjadi terhadap anak-anak. Nah, kalau faktor-faktornya itu banyak sekali, bisa jadi karena faktor pendidikan orang tua, bisa juga karena faktor ekonomi. Faktor pendidikan ini kan ada faktor pendidikan formal dan ada faktor pendidikan agama. Yang sering terjadi kasus kekerasan seksual itu biasanya terjadi di tingkat ekonominya rendah. Ketika bicara tingkat ekonomi rendah itu biasa menyangkut dengan tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pendidikan formal maupun tingkat pendidikan agama. Kebanyakan data yang kita terima itu kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak itu pelakunya adalah orang terdekat. Bisa orang tua, kakak, paman, kakek, atau tetangga sekitar yang familiar dengan anak tersebut. Anak tersebut sangat mengenal pelaku tersebut. Jadi kadang-kadang kita seperti tidak kok tega, kok bisa gitu kan. Tapi itulah fakta yang terjadi di masyarakat. Nah, makanya kita Dinas PPA itu selalu mengedukasi khususnya untuk anak-anak mulai dari tingkat PAUD, TK, SD. Kita juga mengedukasi orang tua melalui organisasi-organisasi perempuan yang saya sebutkan tadi. Dari awal sedini mungkin kita mengedukasi anak-anak apa saja sih yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Betul. Benar. Kepada anak. Iya. Kalau saya sih itu sebenarnya ada lagunya, tapi dalam lagu itu disebutkan yang tertutup baju dalam itu tidak boleh disentuh oleh orang lain, termasuk orang tua kecuali ada izin. Termasuk misalnya dokter nih mau melakukan pemeriksaan itu harus atas seizin orang tuanya dulu, apalagi orang lain gitu kan. Misalnya orang tua laki-laki terhadap anak perempuan. Itu kalau sampai usia tertentu itu juga sudah harus boleh tidak gitu. Dilakukan menyentuh
menyentuh. Jadi menyentuh itu lebih ke kepala oke, tangan oke, kaki oke, punggung. Tapi kalau yang tertutup baju dalam itu sebisa mungkin anak-anak sudah harus tahu tidak boleh dilakukan oleh orang lain tanpa seizin orang tua. Nah, ini orang tuanya kan ada orang tua laki-laki dan perempuan gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan orang tua laki-laki, nah berarti peran seorang ibunya ini harus kuat bahwa tidak boleh ya nak, kalau misalnya lanang megang ini tuh tidak boleh, langsung harus teriak kah, marah kah, lari kah, itu sudah harus dikasih tahu sedini mungkin. Peran dari rumah yang paling penting. Iya, edukasi dan itu tadi kepedulian dari lingkungan sekitar. Itu jadi jangan kita urusan rumah tangga uang. Nah kita juga tidak bisa langsung masuk ke ranah keluarga tersebut. Tapi kan kita di lingkungannya ada RT, ada RW gitu kan ya. Kita yang bisa ngomong situ, Pak, caknya keluarga si ini nih ada kekerasan fisik, Pak. Cak mana caranya kita kasihan anak ini, cak itu. Nah itu kan peran aparat pemerintah yang terdekat itu di situ, ada RT, ada RW itu. Nah betul. Dan juga ditakutkan kalau misalnya kekerasan kepada si anak ini akan berulang kembali ya Bu. Nanti pada saat ia besar juga mengulangi hal yang sama. Nah itu apa namanya itu lingkaran yang tidak baik. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah hal yang biasa. Misalnya anak laki-laki melihat orang tua laki-laki biasa melakukan pemukulan terhadap ibunya. Ketika dia menikah, ya itu adalah hal yang biasa. Anak perempuan melihat ibunya biasa dipukul sama bapaknya, ketika dia menikah, suaminya melakukan hal yang sama, dia diem. Karena dia melihat ibunya diem. Gitu. Jadi edukasi seperti itu tuh agak sulit kalau kita dapatkan di sekolah. Jadi peran masyarakat yang kayak ini nih, aku ngomong sama Midun, ngomong sama Susan, paling tidak di lingkungan terdekat keluarga kamu tuh ngomong soal ini kayak itu. Nah, kayak Susan ngomong sama keluarga A, kayak keluarga A ngomong sama keluarga B kayak itu. Nah, ini kan edukasi. Kan ada ayat sampaikan walaupun hanya satu ayat itu tadi, maksudnya hal baik disampaikan. Dan promosi yang paling baik itu mulut ke mulut, Bu. Iya. Percuma pasang pamflet besar-besar, Bu. Iya, tapi tidak dibaca ulang. Benar. Iya, Bu, ini kita kembali ke banyak lah ya di viral-viral mungkin yang ada di jalanan ini. Di jalanan ini banyak pengemis yang mungkin entah memang dia kekurangan atau mungkin dijadikan alat untuk mencari uang. Eksploitasi. Nah, eksploitasi tadi. Nah, itu kita lihat banyak anak-anak di situ jadikan alat. Seperti apa itu, Bu? Apakah sudah ditindaklanjuti, sering ditindaklanjuti tapi masih saja atau seperti apa itu? Jadi pastinya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas PPS sendiri ya. Kita sudah berkali-kali bekerja sama dengan Dinas Sosial, dengan Satpol PP, kemudian juga dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kita melakukan apa istilahnya penjaringan atau pengamanan untuk anak-anak tersebut. Nanti anak-anak tersebut dikumpulkan di kantor Satpol PP. Kita lakukan pendampingan psikologis, kenapa sampai kamu berada di jalan. Kemudian kita mengedukasi juga bahaya apa yang mereka dapatkan ketika mereka di jalan gitu kan. Bahayanya itu tidak hanya bagi diri mereka sendiri sebagai orang yang turun di jalan, bahayanya juga itu akan kena ke kita selaku pengguna jalan. Ketika mereka keliling-keliling di tengah jalan itu kan, iya kalau kita selalu awas sebagai pengguna kendaraan, kadang-kadang kan enggak, itu kan berbahaya untuk kitanya juga sebagai pengguna jalan selain ke anak-anak tersebut. Nah, upaya-upaya itu pasti sudah kita lakukan dan itu pasti sudah beberapa kali kita lakukan. Nah, ini tadi masalahnya adalah yang kita inginkan itu kepedulian dari masyarakat. Di mana bentuk kepedulian dari masyarakat? Jangan berpikir dengan memberi itu adalah bentuk peduli. Kalau menurut saya itu adalah justru kita lebih menjerumuskan mereka. Bagaimana peran masyarakat terhadap anak-anak yang di jalan? Jangan diberi. Yang dikasih ya, Bu ya. Jangan diberi sama sekali, entah itu makanan, entah itu apalagi uang gitu. Nah, satu orang memberi walaupun misalnya nominalnya mungkin kita nilai rendah cuma 1.000 misalnya 500 atau 200 rupiah. Tapi kalau sudah yang memberi itu bisa 10 orang,
kan terkumpul. Iya. Akhirnya ya udah besok balik lagi ke jalan gitu. Nah, saya bisa mengumpulkan uang dari situ. Jadi anak-anak ini tidak lagi terpikir untuk bersekolah karena udah asik menerima uang, udah bisa membelanjakan sekehendak mereka mau dibeli apa uang yang sudah mereka terima ini. Nah, sekali lagi saya tidak bicara mencegah untuk bersedekah ya. Iya, betul. Karena banyak tempat-tempat kita untuk bersedekah selain daripada anak-anak yang di jalan. Jadi kalau sayang sama anak-anak, kalau peduli dengan anak-anak itu, stop untuk memberikan itu kepada anak-anak yang ada di jalan. Karena itu justru menjerumuskan mereka lebih dalam. Nah, ini justru yang menarik, Bu, dari beberapa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi ternyata memang ya kita tidak melarang orang untuk memberi begitu ya, Bu. Tapi memang kita lihat kalau di beberapa sosial media, Bu, banyak aksi-aksi mengajak masyarakat melibatkan orang-orang jalanan begitu, Bu. Memberikan sedekah. Nah, itu tanggapannya seperti apa, Bu? Itu tadi kalau saya bicara ini nanti bertabrakan dengan saya melarang sedekah ya. Tapi kalau saya pikir kalau untuk bersedekah itu kan sudah banyak panti-panti yang jelas. Betul. Yang anak-anaknya memang ada, terus panti tersebut memiliki izin. Kenapa tidak ke sana saja gitu? Bisa misalnya mengumpulkan sedikit uang gitu kan. Memang ya kalau misalnya aku nak ngejuk ke panti cuma 1.000 ya tidak berarti untuk panti. Iya betul. Tapi kan bisa kita misalnya mengajak rekan-rekan satu kantor misalnya, kita kan suka ada istilah sedekah Jumat gitu ayo kita sokongan kayak itu. Nah, misalnya beli paket makanan diantar ke panti asuhan atau sudah mau masuk apa namanya itu awal sekolah gitu, kita kumpulin, kita belikan paket alat tulis untuk anak-anak, akan lebih bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau misalnya kita bersedekah ke tempat yang tepat gitu. Dan juga mungkin lebih proper ya, Bu, karena di panti bisa sharing edukasi, tidak hanya memberi begitu ya. Daripada di jalan kan justru mengganggu ketertiban jalan. Gitu. Itu mungkin menjadi salah satu tantangan bagi PPA juga mungkin ya. Iya, bukan PPA aja sih, kayak Satpol PP juga itu menjadi tantangan, dinas sosial juga gitu. Kalau untuk di anak-anak seperti anak-anak jalanan, nah itu apakah ada wadah untuk mereka membantu mereka lah untuk mengurangi kegiatan seperti itu? Kita baru dari melakukan sosialisasi terhadap anak-anak jalanan itu ada forum Sriwijaya. Relawan anak Sumsel di mana relawan anak Sumsel ini mengedukasi anak-anak yang berada di jalan gitu. Jadi dikumpulkan, kemudian diedukasi, diberikan semacam pendidikan khusus terhadap anak tersebut. Itu sudah, tapi balik lagi kita tidak bisa hanya mengharapkan peran pemerintah. Itu tadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap anak-anak yang di jalan itu kita harapkan. Betul. Ya, saya pernah dengar itu relawan anak Sumsel ya, Bu. Jadi memang mereka giatnya untuk melibatkan edukasi. Anak-anaknya, kalau istilahnya itu anak-anak kolong, anak-anak bawah jembatan, anak-anak yang di jalan. Gitu. Jadi memang peran masyarakat ya, Bu, kalau dinas PPA mungkin memang sudah tugasnya dan memang sudah akan dikerjakan. Tapi memang alangkah lebih baik mungkin masyarakat masih percaya yang sekarang yang punya komunitas, yang punya rezeki berlebih, boleh, Bu ya, misalnya menggandeng secara langsung dinas PPA sudah pernah belum, Bu? Ada komunitas yang seperti itu? Dengan relawan Sumsel itu tadi. Kita. Jadi memang sudah ada wadahnya ya, Bu? Sudah. Jadi, Bu, kalau untuk kekerasan rumah tangga, kalau dari 1 tahun ini, dari data yang diterima, kebanyakan kasus apa yang ditangani, Bu? Yang dilaporkan? Kalau kekerasan dalam rumah tangga, lebih kekerasan seksual. Nah, jadi begini Susan ya. Kalau kita misalnya nih, saya dapat pertanyaan nih, Bu, bagaimana data kekerasan terhadap perempuan dan anak? Kan kekerasan banyak ya, fisik, psikis, seksual. Lebih condong kemana, Bu? Kekerasan ini bagaimana, Bu, data 2022 dibandingkan 2023? Nah, kalau saya menyikapi data tersebut begini Susan, ketika laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tinggi, kita tidak melihat itu sebagai hal yang tidak baik atau negatif atau berarti tinggi nih, tidak melihat seperti itu. Tapi kita melihatnya bahwa justru mungkin masyarakat ini sadar untuk speak up, melaporkan. Ya, tapi ketika bicara data tahun ini lebih rendah dari tahun kemarin, kita juga nggak bahagia dengar itu. Kita menganggap juga itu bukan hal yang
yang baik. Justru mungkin ini dikit ini karena banyak yang nggak lapor. Jadi memang diharapkan banyak lapor, iya, kalau mengalami lapor gitu, supaya pelaku ini tidak melakukan lagi. Itu dampak dari melaporkan itu, supaya pelaku tidak melaporkan lagi. Jadi tolak ukurnya bukan berdasarkan data sedikit atau banyak ya Bu? Bukan. Justru kalau tidak ada lagi itu juga tanda tanya. Iya, apakah memang tidak ada atau justru nggak berani lapor? Iya, betul. Gitu. Baik, pemirsa, gini kita semakin seru terkait dengan isu pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Tapi kita harus jeda dulu, di segmen ketiga kita bakal ketemu ini dengan tema kita masih kita bahas, dan juga kita bakal lebih detail membahas tentang Hari Anak Nasional di tahun 2023. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Kita balik lagi masih dengan Cek Susan dan juga Mang Cek Midun, masih membahas tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama Bu Heni. Wah, ini PLT Kepala Dinas PPPA Sumsel. Bu, kita bahas lagi tentang Hari Anak Nasional. Cak mana sih Bu detailnya acara itu kaget? Siapa yang kira-kira datang? Mungkin dan temanya mungkin ya. Karena memang ini diperingati setiap tahunnya begitu ya Bu? Iya, setiap tanggal 23 Juli. Itu 23 Juli itu adalah Hari Anak. Kalau untuk tahun ini temanya itu Anak Indonesia Bangkit Bergerak, Maju Serentak Selamanya Berdampak. Maksudnya selamanya berdampak ini itu tadi dari suara-suara anak Indonesia itu harus memberikan dampak untuk kelanjutan pembangunan dan perlindungan terhadap anak-anak. Kalau di tahun kemarin itu ada perayaannya juga nggak Bu, khusus di Sumatera Selatan? Ada, sama untuk tahun kemarin dan tahun ini sama. Kalau tahun kemarin itu di Gria Agung. Kan Gria Agung itu kan adalah rumahnya masyarakat Sumsel. Iya, rumahnya kediamannya gubernur gitu. Nah, bagaimana kita mengajak anak-anak untuk ikut juga datang ke sana, bahwa kan banyak yang belum pernah ke sana gitu kan ya. Jadi temanya itu adalah mengajak anak-anak untuk bermain gitu. Jadi nggak ada yang resmi itu. Pokoknya intinya memberikan waktu dan ruang terhadap anak-anak untuk bermain bersama. Umum itu Bu, untuk umum atau gimana? Enggak, kita hanya keramaian kalau umum datang kalau Wong. Iya, makanya kan lebih detail kan ya. Maksudnya gitu. Siapa tahu kita bisa melo kan di situ. Kita mengundang anak-anak SMA, SMP, SD, TK dan PAUD dari sekolah-sekolah tertentu. Mewakili saja. Iya, dari sekolah-sekolah tertentu. Jadi kalau konsep awalnya itu yang kita rencanakan, insya Allah ini Dinas PPA bersinergi dengan PKK, dengan Ibu Haja Febi Hemanderu, dengan tim gerak PKK. Temanya ini adalah memberikan waktu dan ruang kepada anak-anak untuk bermain. Insya Allah jika memang memiliki waktu, akan juga dihadiri oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu. Kita juga ada perwakilan anak-anak dari 17 kabupaten kota, tapi ini anak-anak SMA-nya yang tergabung dalam forum anak. Kita ada forum anak Sumatera Selatan. Ini forum anak ini adalah organisasi atau kumpulan anak-anak dari 17 kabupaten kota, termasuk yang dari Kota Palembang. Forum anak ini sudah kita libatkan mulai dari Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, mulai dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Musrenbang ini adalah kan perencanaan pembangunan bagi pemerintah gitu kan ya. Nah, kenapa anak-anak harus dilibatkan? Anak ini harus menyampaikan kami ingin apa terhadap pemerintah. Kami misalnya mungkin seperti di kabupaten minta diberi fasilitas taman bermain untuk anak-anak. Kemudian kami ingin misalnya pendidikan seperti apa yang kami inginkan di sekolah gitu. Jadi mulai dari anak-anak itu suaranya sudah harus didengarkan oleh pemerintah. Iya. Kalau untuk perbedaan dari penyelenggaraan tahun lalu dari tahun ini, ada perbedaan atau justru ada eksplorasi lagi, Bu? Ada eksplorasi, jadi kita ada pemeriksaan gigi gratis untuk anak-anak, ya. Terus kita juga ada melatih membuat dari gerabah. Itu nanti terserah bentuknya, mungkin berupa cangkir, piring atau apa gitu kan. Itu mengeksplorasi keterampilan anak-anak. Kemudian juga
membuat penghargaan ekoprint enggak ada. Makanya saya bilang memang benar-benar untuk anak-anak gitu. Jadi tidak Kreativitas lah seremoni ya, mereka Bu. ya. Iya, eksplorasi dari ekoprint, handprint mereka di bahan mungkin seukuran sapu tangan yang mereka bisa bawa pulang gitu. Nanti juga ada wahana bermain dan ada permainan anak-anak. Luar biasa. Jadi memang ini untuk mengapresiasi secara tidak langsung ya kreativitas dari anak-anak Iya, muda. dari anak untuk anak lah. Betul. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang nantinya hari perayaan ini akan dihadiri oleh Pak Gubernur juga atau Insya seperti Allah, apa, Bu? insya Allah. Insya Allah ya, Bu, ya. Waktunya sendiri dari kapan Bu kira-kira? Dari jamnya sampai seharian apa kira-kira? Nggak sekolah lagi anak aku. Oh iya. Aku dilebur ke Bu udah sekolah hari anak. Oh iya, Hari Minggu. Oh hari Minggu. Hari Pas lah Minggu. berarti Oh, memang. ini yang ini. lembur berarti. Hari Minggu. Jadi memang kita cari waktu yang tidak mengganggu waktu sekolah untuk anak-anak tersebut gitu kan. Jadi kalau memang dinas PPA itu dipikir ke Kak Cek susah. Jadi kalau hari B harus dipikir ke ya Bu. Iya. Karena memang tugas anak adalah belajar, mencari ilmu. Jadi di Iya. hari Minggu dikasih hiburan untuk fun game bersama. Nah ini kita keluar dari hari anak Bu. Boleh, Cak mana sih Bu tipsnya? Tips ini sebagai orang tua. Jadi kan kebanyakan saat ini orang tua ini kadang-kadang pengen sih anaknya jadi ini, tapi tidak sesuai dengan passion si anak, sehingga ujung-ujungnya anak ini bisa dikatakan depresi juga atau stres juga dengan kehendak orang tua. Nah, Cak Man Bu kira-kira untuk pendekatannya dengan anak biar dia juga ya di lingkungan kadang-kadang si anak tidak berani cerita, tapi beraninya cerita dengan wong lain. Itu sebenarnya yang dirasa kesusahan Bu. Udah dari hati yang ngomong. Maklum lah ya punya anak Benar. Silakan Bu. Iya, jadi hal pertama yang harus kita sadarin sebagai orang tua bahwa anak-anak ini memiliki hak. Hak anak itu mulai dari mereka memiliki hak nama, diberi nama, memiliki identitas, itu hak mereka loh memiliki identitas. Hak untuk bersekolah, mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, kemudian mendapatkan waktu luang untuk bermain, mendapatkan waktu luang untuk istirahat, itu adalah hak-hak anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua sudah memahami bahwa waktu bermain pun anak-anak memiliki hak, kita ini kan orang tua ini kan kadang anaknya main disuruh belajar, suruh tidur siang disuruh tidur siang, padahal dia lagi pengen main kayak itu. Nah, kalau menurut saya juga sebenarnya masih punya anak yang usia 7 tahun sama 5 tahun ya. Kita sama-sama belajar bahwa tidak ada pakem yang resmi tentang pola pendidikan anak. Itu menyesuaikan dengan karakter anak tersebut, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kita tidak bisa kondisi lingkungan A dibawa ke kondisi lingkungan B, karena tidak akan match. Itu menyesuaikan. Jadi lebih ke mengajak kita sebagai orang tua mendengarkan anak-anak, melihat batas kemampuan mereka, tidak hanya melihat kemampuan ya, tapi batas kemampuan anak itu di mana. Kalau anak-anak ini dia suka sains, kenapa kita paksakan ke seni? Benar. Anak ini suka seni, kenapa kita paksakan ke sains? Gitu. Jadi lebih ke bagaimana cara antara orang tua dan anak berkomunikasi dengan baik itu dulu. Pendekatannya ya, banyak-banyak ngobrol. Iya, kan kadang ego kita nih sebagai orang tua, aku nih orang tua kau. Iya. Kayak gitu. Nah, aku Harus yang nurut, nyekolah. ada ya? Iya, harus nurut. Tapi cobalah untuk mendengarkan keinginan mereka sendiri itu apa, dan kita juga sebenarnya dari kecil bisa bantu mengarahkan gitu. Atau mungkin kesibukan orang tua yang terlalu padat sehingga kurang Nah ini curhat lagi Bu perhatian ini. ya. Iya. Aku juga curhat ini. Aku juga Ya curhat itu sebuah ini. dilema ya Bu. Mungkin sebenarnya kan ibu itu ada yang memilih menjadi ibu rumah tangga. Justru Iya. ada yang lebih ekstra lagi memilih menjadi wanita karir dan juga ibu rumah tangga. Nah itu tanggapannya seperti apa Bu melihat hal Nah itu tadi, hidup adalah pilihan. Kalau saya pekerja ya, bukan wanita karir ya. Saya wanita yang bekerja, dan adik saya ini, saya punya adik perempuan yang dia lebih memilih menjadi ibu rumah tangga walaupun dengan pendidikan dia yang pastinya orang tua berharap bekerja gitu kan. Tapi hidup adalah pilihan gitu. Nah, pilihan-pilihan kayak ini sebenarnya saya justru lebih menghargai dan respect ketika seorang ibu itu memilih menjadi ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, ibu yang lebih fokus terhadap anak-anaknya dan keluarga gitu. Karena
butuh tenaga dan pikiran yang ekstra dibandingkan kita yang perempuan yang bekerja. Nah, bagaimana kita sebagai wanita yang bekerja mengatasi loss-nya time, waktu kita yang harusnya untuk mereka tapi kita pakai untuk bekerja, itu dengan selalu menjalin komunikasi dengan anak-anak. Bagaimana menjalin komunikasi ini? Ya tidak mesti dengan setiap saat kita telepon atau video call. Nah, tapi pada saat nanti kita sudah pulang kerja, kita komunikasi dengan anak, ngobrol dengan anak selama during time dari waktu dia sekolah, apa saja yang dilakukan di sekolah, bermain apa, terus misalnya belajar apa di sekolah, terus nanti waktu istirahatnya itu apakah mereka tidur siang atau tidak, bermain apa gitu. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin pada saat nanti kita sudah ada di rumah. Jangan nanti sudah di rumah sibuk lagi dengan handphone gitu ya. Jadi memang pada saat di era sekarang tidak melulu soal kuantitas tapi kualitas begitu ya. Iya. Walaupun ibu yang bekerja juga bisa tetap memperhatikan anak seperti yang sudah diberikan. Kalaupun misalnya di waktu yang seharusnya sudah menjadi hak mereka, saya harus tetap beraktivitas, misalnya telepon sana telepon sini, berkoordinasi. Saya ngomongnya gini, Bunda izin telepon dulu ya, ini soal kerjaan. Nah, kalau mereka kan kita izin nih, kita intinya izin komunikasi ya, Bu. Iya, kita izin sama mereka diperbolehkan atau tidak kalau Bunda melakukan ini dulu. Gitu. Itu sudah berarti kita sudah menghargai, sudah menghargai suara mereka. Gitu. Betul. Dan ini kedepannya Bu, komitmen dari Dinas PPA sendiri untuk lebih fokus ke perlindungan anak dan juga pemberdayaan wanita seperti apa Bu? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak balik lagi ketika bicara perempuan pemberdayaan, ketika bicara anak adalah perlindungan. Pastinya komitmen dari tahun ke tahun itu harus ada peningkatan gitu ya. Untuk pemberdayaan perempuan kita sudah banyak sekali program yang kita lakukan, misalnya memberikan bantuan peralatan supaya perempuan itu harus mandiri secara ekonomi, kemudian memberikan pelatihan kepada perempuan supaya lebih terlibat dalam politik dan lain sebagainya. Nah, terhadap perlindungan anak juga banyak. Oke, ini terakhir mungkin sudah di penghujung acara kita ini pemirsa di rumah. Pastinya banyak yang bakal kita bahas, tapi Cak Mano kalau sudah di penghujung acara. Ya Bu, terakhir ini mungkin bisa disampaikan ke himbauan dari Dinas Dewek mengenai perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan perlindungan terhadap anak khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, pastinya tidak bisa dilakukan oleh Dinas PPA tersendiri. Kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap anak-anak. Jika kalian melihat, mendengar, atau terjadi sendiri di lingkungan keluarga kalian ada anak-anak yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun bullying, berkenan untuk melaporkan kepada kami Dinas PPA Provinsi Sumatera Selatan atau di hotline SAPA 129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang nantinya akan diteruskan ke baik provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saya juga mengajak masyarakat untuk peduli untuk kalau bisa tidak lagi memberikan berupa apapun ya, baik makanan ataupun uang kepada anak-anak yang ada di jalan. Ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada mereka supaya mereka tidak lagi berada di jalan. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Heni Yulianti SIPMM sudah mampir waktunya. Ini suatu kehormatan juga ya. Kita sudah banyak dapat informasi. Pemirsa di rumah, sekali lagi jangan, pokoknya peran uang tua itu penting untuk kemajuan dari anak-anak kita Dewi. Betul, dan juga komunikasi, evaluasi setiap harinya kepada anak begitu ya. Jangan sampai anak-anak ini menjadi korban kekerasan seksual begitu. Payo lapor ke. Ada di SAPA 129. Benar. Iya. Juga cocoknya dengan program pemberdayaan perempuan. Nah, jadi MC tetap agak ini. Dan pemirsa Halo Palembang, kita sudahi dulu di sini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang yang menghadirkan informasi informatif dan juga narasumber yang luar biasa di setiap harinya. Dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cemidun. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.